Dahulu, ketika Rasulullah SAW melihat ada banyaknya upaya kecurangan dan praktik riba di dalam pasar orang Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah SAW berinisiatif dalam mendirikan pasar tersendiri bagi kaum muslim, dengan pasar yang terbebas dari praktik kecurangan maupun riba, dengan memilih lokasi yang cukup luas serta strategis. Pasar ini dinamakan dengan Pasar Baqi atau Baqi Al-Qail. Dengan adanya inisiatif tersebut menjadikan pusat perekonomian bagi kaum muslimin yang berada di Madinah, dan juga dapat menyaingi pasar-pasar orang Yahudi Bani Qainuqa. Salah satu upaya inisiatif Rasulullah SAW inilah yang menjadikan gambaran bagi kita bahwasanya Islam memiliki sistem tersendiri di dalam pengelolaan perekonomian. Uniknya, di dalam mengatur sebuah sistem perekonomian ini memiliki dasar yang bukan seperti sistem perekonomian di dalam ideologi lain, seperti halnya dalam sistem perekonomian kapitalisme maupun komunisme. Berasal dari buah pemikiran beberapa tokoh yang dengan catatan bahwa beberapa tokoh tersebut ialah sebagai makhluk. Dan kita memahami bahwa makhluk itu memiliki beberapa kekurangan serta kelemahan. Mengapa lemah dan kurang? Karena makhluk sebetulnya tidak mampu menyelesaikan dalam dirinya sendiri, karena tidak mengetahui secara detail hakikat dari penciptaannya. Berbeda di dalam sistem perekonomian Islam, yang itu langsung berasal dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna tanpa adanya kekurangan maupun kelemahan, dan Allah jugalah yang mengetahui dari hakikat penciptaan makhluknya. Sehingga ketika kita melihat ada permasalahan yang terjadi sekarang ini, di dalam perekonomian bisa jadi memang di dalam sistem tersebut memiliki ketimpangan di dalam konsep sebuah keadilan dari sistem yang dipergunakan, bahkan sampai-sampai menyebabkan krisis global yang mendunia. Sebetulnya, ketika konsep keadilan ini benar-benar diterapkan yang itu sesuai dengan konsep keadilan menurut Islam, maka akan bisa untuk mengatasi hal itu semua. Mengapa? Karena di dalam indikator sebuah keadilan itu berasal dari terjaminnya dalam pencapaian pemenuhan semua kebutuhan pokok primer setiap individu masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak ada istilah orang yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Karena prinsip di dalam Islam pun seluruh harta kekayaan itu adalah milik Allah. Sehingga Allah lah yang memberikan hak kekuasaan atau izin untuk memiliki kekayaan tersebut. Atas hal inilah Allah menetapkan kepemilikan menjadi 3 bagian, yaitu kepemilikan individu yang individu bebas memilikinya, seperti harta yang didapat ketika bekerja, hibah, atau hadiah. Kepemilikan umum yang syariat menetapkan sebagai milik umat, karena hasil dari pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat seperti fasilitas umum, sumber daya alam, dan sebagainya. Lalu yang terakhir kepemilikan negara yang pemanfaatannya di tangan kepala negara, seperti fai, kharaj, jizyah, pengelolaan zakat, serta wakaf, dan sebagainya. Sehingga distribusi kekayaan menjadi rata di seluruh masyarakat. Ketika konsep serta sistem ini benar-benar terrealisasi, maka hal-hal permasalahan yang terjadi, bahkan sampai menjadikan krisis global pun sebenarnya insya Allah bisa dan mudah untuk teratasi.